Di era digital seperti sekarang ini, kita pasti sering banget mendengar istilah big data. Tapi, apa sih sebenarnya big data itu dalam konteks bisnis? Apakah cuma sekedar data yang jumlahnya banyak? Nah, menurut para ahli seperti Doug Lenny dan Gartner, big data bukan cuma soal ukuran atau volume yang masif. Big data adalah aset data yang memiliki volume yang sangat besar, datang dengan kecepatan tinggi, dan bentuknya sangat beragam atau kompleks, sehingga tidak bisa lagi diolah dengan perangkat lunak yang tradisional biasa. Dalam dunia bisnis modern, data ini menjadi fondasi yang sangat berharga bagi perusahaan untuk mengambil keputusan strategis, bukan lagi sekedar mengandalkan intuisi semata. Untuk memahami big data, kita wajib tahu nih karakteristik utamanya yang dikenal dengan konsep 5V. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, volume. Ini merujuk pada ukuran data yang super besar dan terus meningkat. Sebagai contoh nyata, platform digital seperti Instagram harus menyimpan data personal dari miliaran penggunanya di seluruh dunia. Yang kedua, velocity, yaitu kecepatan pertumbuhan data yang diproduksi dan diakses secara real time. Setiap detik ada jutaan aktivitas digital, klik, transaksi, hingga unggahan baru di internet. Yang ketiga, variety, artinya data yang di sini sangat beragam bentuknya. Ada data terstruktur seperti tabel angka atau data tidak terstruktur seperti teks, foto, video, hingga filter Instastory. Yang keempat, veracity. Ini berbicara tentang keandalan, kualitas, dan keakuratan data. Semakin besar datanya, tantangan untuk memastikan data itu valid atau tidak jadi semakin tinggi. Yang kelima, ada value. Yang paling penting dari data adalah nilai manfaatnya. Data yang besar baru berguna jika perusahaan itu bisa mengidentifikasikannya dengan tepat untuk menghasilkan wawasan bisnis yang mendalam. Nah, dalam proses big data, ada beberapa terminologi atau istilah teknik dasar yang perlu kita ketahui bersama. Yang pertama, ada data mining, yaitu proses mengorek atau mengekstraksi pola tersembunyi dari data yang besar. Yang kedua, ada machine learning, yaitu sistem komputer belajar dari data secara mandiri untuk membuat prediksi. Kita juga bisa mengenal data warehouse untuk menyimpan data terstruktur dan data lake untuk menyimpan data mentah dari berbagai format. Yang terakhir, ada data visualization, yaitu mengubah data rumit menjadi grafik atau dashboard visual agar para manajer dan pemimpin bisnis atau pengambil keputusan bisa memahaminya dengan cepat. Lalu, apa sih dampaknya secara langsung bagi dunia bisnis? Kenapa perusahaan berlomba-lomba menginvestasikan dana mereka untuk big data? Manfaatnya luar biasa banyak. Berdasarkan modul pembelajaran sesi 1 pengantar big data mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mendorong inovasi produk baru. Tapi yang paling penting dan paling menarik dari implementasi ini adalah dalam menganalisis perilaku konsumen. Lewat jejak digital seperti historis belanja kita, pencarian di web, hingga interaksi di media sosial, perusahaan bisa benar-benar mengenal siapa pelanggan mereka. Efeknya apa? Perusahaan bisa melakukan personalisasi layanan. Teman-teman pernah kan habis mencari suatu barang di e-commerce, tiba-tiba halaman depan aplikasi kita langsung merekomendasikan produk sejenis? Nah, itulah kerja nyata dari big data analytics yang memprediksi preferensi kita. Kesimpulannya, di era transformasi digital ini, data bukan lagi sekedar kumpulan angka atau tumpukan berkas digital yang mati. Big data adalah aset strategis dan instrumen manajerial yang sangat krusial. Perusahaan yang mampu mengoptimalisasikan data dengan baik pasti akan melangkah lebih maju, responsif terhadap pasar, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya mengenai pengantar big data dari sesi 1 untuk pemenuhan UTS kali ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya data dalam dunia bisnis.
Terima kasih banyak buat yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Anggi Damayanti pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.